Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah ada dua orang sahabat yang mereka manakala lulus dari SMA, mereka senantiasa bersama-sama belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa lulus masuk perguruan tinggi negeri. Setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, satu sama lain saling menjemput temannya untuk bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Kemudian berjalan waktu, akhirnya satu di antara mereka masuk ke perguruan tinggi negeri dan yang satunya masuk ke perguruan tinggi swasta. Maka berpisahlah mereka karena masing-masing kuliah di tempat yang berbeda. Setelah beberapa tahun, akhirnya keduanya pulang kembali ke daerah mereka masing-masing, ke satu kota. Maka kemudian pada beberapa tahun kemudian kedua-duanya diterima masuk ke tempat bekerja yang sama. Setelah 1 tahun bekerja, mereka pun diangkat menjadi pegawai tetap. Ketika diangkat pegawai tetap, mereka terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Dan pelatihan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di kota mereka. Yang satu menginap di kamar yang terletak di depan musola hotel. Yang satu agak jauh dari musola hotel. Teman yang satu ini yang kamarnya letaknya agak jauh dari musola hotel, beliau ini senantiasa ketika hendak sholat melewati kamar temannya yang kebetulan memang ada di depan musola. Sehari berjalan, 2 hari berjalan, 3 hari berjalan, tidak ada kecurigaan. Di hari yang keempat, dia dapati ketika sedang sholat zuhur, ketika orang azan, temannya tidak sengaja membuka pintu dan ada di dalam kamar. Selesai sholat, dia dapati temannya ternyata tidak ada di dalam barisan berjamaah. Ketika dia keluar, ternyata temannya masih ada di dalam kamar dan ternyata tidak menunaikan sholat secara berjamaah. Maka kemudian temannya yang satu ini bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, sepertinya dalam waktu-waktu sholat saya sudah tidak lagi pernah melihat kamu sholat berjamaah. Setiap kali saya mengimami, lalu saya berbalik, saya tidak mendapati engkau ada di barisan jamaah. Dan hari ini saya dapati justru engkau masih ada di dalam kamar. Sebelum sholat engkau ada di kamar, setelah kami selesai sholat engkau masih di kamar. Apa belum sholat atau bagaimana?" Maka temannya ini mengatakan, "Memang saya sudah tidak pernah sholat lagi. Sejak beberapa tahun lalu, saya tidak pernah sholat lagi. Dikarenakan saya ada keinginan untuk menikah bertahun-tahun tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menikah tapi beberapa kali gagal. Yang sekali saya bertemu dengan seorang yang kebetulan bapaknya ternyata tukang santet dan saya pun disantet sehingga hilang setengah akal saya. Artinya saya kemudian jadi seperti orang linglung, tidak mengenal orang-orang di sekitar saya lagi. Akhirnya saya sembuh dan saya berganti kepada orang lain. Ketika hendak menikah lagi, ternyata yang saya hendak nikahi adalah orang dari kalangan non-muslim. Kemudian ada permasalahan dan saya pun kembali dapat masalah, yaitu kehilangan akal lagi atau setengah gila ceritanya. Dan seterusnya hingga saya putuskan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mau mengizinkan saya untuk bisa menikah, maka saya tidak mau sholat. Jadi sejak tahun tersebut saya tidak pernah lagi sholat dan saya baru akan sholat kalau saya telah menikah. Panjang kisahnya, akhirnya terjadi dialog antara keduanya dan kemudian teman yang tadinya tidak mau sholat ini
Dia mengatakan, kalau gitu mulai saat ini saya akan sholat, tapi ya pelan-pelan saja. Mungkin tidak langsung 5 waktu, kata dia. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang seperti ini sebenarnya banyak dialami kaum muslimin, di mana kadang mereka merasa berputus asa dari rahmat Allah dan merasa bahwasanya mereka telah berdoa kepada Allah tapi tidak pernah dikabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan melakukan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari ayat ini, Allah sebenarnya telah memberikan petunjuk. Justru ketika seseorang membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kemudian dia meninggalkan sholat, tapi justru dia harusnya melaksanakan sholat. Dan dia bersabar menanti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud, dan hadis ini disahihkan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, La yazalud du'a yustajabu lil 'abdi ma lam yada'u bi qati'ati rahmin aw bi ithmin ma lam yasta'jil. Akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama mereka tidak pernah berdoa yang isinya berupa dosa dan memutuskan silaturahim. Dan akan senantiasa dikabulkan doa hamba tersebut selama dia tidak tergesa-gesa. Faqal, maka salah satu di antara sahabat bertanya, "Wamal isti'jal ya Rasulullah?" Dan apa yang dimaksud dengan isti'jal atau tergesa-gesa? Sekali lagi, Rasulullah SAW mengatakan akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan isinya yang mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, selama mereka tidak tergesa-gesa. Maka salah seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Faqal, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, yaqul, yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa adalah orang tersebut berdoa lalu kemudian berkata, qad da'autu. Saya sudah berdoa. Falam ara yastajibu li. Tapi tidak pernah saya melihat Allah itu mengabulkan doa saya. Saya sudah berdoa, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doa saya. Fayastahiru hinda dzalik wa yada'ud du'a. Maka kemudian akhirnya dia jenuh untuk berdoa dan akhirnya dia meninggalkan doa. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan tergesa-gesa adalah manakala dia mengatakan saya sudah berdoa, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doa saya. Hingga akhirnya orang tersebut jenuh untuk berdoa dan akhirnya dia meninggalkan doa secara total. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mensomasi Allah dan mengatakan saya tidak lagi mau berdoa, saya tidak lagi mau sholat, karena Allah tidak pernah mengabulkan saya. Saya baru akan berdoa, saya akan baru sholat nanti kalau Allah sudah mendatangkan apa yang saya mau. Ini bukanlah sikap yang benar. Yang benar adalah bahwasanya kita tetap sholat, kemudian kita bersabar, dan kita tidak tergesa-gesa dengan mengatakan saya sudah capek berdoa, sudah saya lakukan, tapi Allah tidak pernah mengabulkan. Jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Yang hendaknya kita lakukan adalah tetap sholat, tetap bersabar, dan tidak tergesa-gesa untuk menerima apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau tidak mengabulkan doa kita. Ketahuilah, kadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba bukan dikarenakan Allah mencintai hamba tersebut.
Ibarat seorang ibu yang didatangi oleh anaknya. Anaknya kemudian minta uang merengek-rengek, dan akhirnya ibunya mengatakan, ini ambil uangnya. Ambil nih uangnya. Dalam keadaan ibunya memberi, tapi ibunya jengkel kepada anaknya. Dan jangan mengira bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba dikarenakan Allah membencinya. Bisa jadi justru Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya karena Allah mengetahui bahwasanya di balik dari apa yang dia lakukan, bahwasanya dia tidak mengabulkan doanya, ada sesuatu yang baik bagi hamba tersebut. Kadang kita meminta, tapi kita tidak tahu bahwasanya yang kita pinta ternyata di baliknya ada keburukan. Makanya Allah kemudian tidak mengabulkan. Laksana seorang ibu ketika dimintai anaknya uang untuk membeli permen atau coklat yang kemudian merusak giginya, maka ibunya tidak mau memberikan uangnya. Bukan dikarenakan ibunya tidak suka dengan anaknya, tapi justru dikarenakan ibunya cinta kepada anaknya. Dia tidak ingin anaknya kemudian merusak badannya, merusak giginya. Ibunya tidak mau memberikannya uang dikarenakan justru sayang kepada anaknya. Bisa jadi suatu ketika Allah tidak mengabulkan doa kita justru dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Terakhir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa'alam anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwasanya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Wa annan nasr ma'as sabr. Dan bahwasanya pertolongan Allah itu datang dengan dibarengi adanya kesabaran. Wa annal faraj ma'al qurb. Bahwasanya adanya kelapangan bisa datang setelah adanya kesusahan. Maka bersabarlah. Karena Rasulullah SAW telah memberikan kita nasihat bahwasanya di balik kesusahan ada kemudahan. Pertolongan Allah akan datang bersama orang yang sabar. Dan kelapangan itu ada datang ketika telah mengalami kesusahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.